kan sekarang lagi zamannya TikTok. Dari 10 lagu yang berpotensi untuk menjadi lagu jedak jeduk apa? Rindu. Masa sih? Bukannya kemarin lah tenang ya? Nggak, sebenarnya itu nggak aku yang pilih, tapi aku suka sama filmnya. Oh, oke. Jadi Mencintaimu itu waktu itu tiba-tiba dia rilisin yang cover. Nah aku nggak mau. Aku nggak mau yang cover itu dijadiin soundtrack. Kan kayak nggak proper banget gue gitu kan. Terus akhirnya H-4 minta recording ulang. Untungnya Mas Andi yang sangat master itu, Mas Andi Rianto, mencukupi. Hebat nggak? Mas Andi sih. Hai Visioners, gue Tommy Timotius. Kita ketemu lagi di Cicet kali ini bareng sama Mahalini Raharja. Tahu gak, Lini, hari ini sebenarnya kan udah sore ini, udah jam 5:30. Sebenarnya tadi kantor udah sepi. Bohong. Bener. 15 menit yang lalu, Lini mau datang. Yang udah nyampe parkiran naik lagi ke sini. Sih. Bohong dosa tahu. Lini ini Oke Zoners adalah orang yang sibuk banget. Enggak. Bener lah. Kan di rumah terus. Tapi kalau misalnya abis bikin lagu, biasanya tuh Lini itu konser di mana-mana. Oh iya betul. Festival selalu ada Iya. nama Mahalini Raharja. Iya 2024 ya. Iya. Tapi anyway, kalau misalnya Lini lagi di sini, berarti hatinya Rizky Febian kosong dong? Kok gitu? Karena kan hati ini isinya kamu semua. Kalau Lini di sini berarti Rizky Febian hatinya kosong. Alama ya? Alama. Nah iya. Nggak usah dipromoin Kak. Oh iya, Udah viral. Udah viral ya. Anyway, selamat datang. Halo. Terima kasih sudah mampir. Iya, Lini. sama-sama. Anyway, hari ini Lini Oke Zoners datang karena ada karya baru. Tuh. Ini Kau kayak takut. ditontonin orang sebanyak Lama ini banget ya. kayak nggak kayak gini gitu. Iya. Emang selama ini di rumah doang nggak pernah ketemu orang-orang kayak gini? Enggak. Ditontonin oleh sebanyak mata ini nggak pernah? Enggak. Nggak Tapi pernah. kalau misalkan ternyata di minggu depan dalam kan sekarang lagi masa promo lagu album baru, Koma judulnya, terus tiba-tiba meledak minggu depan harus manggung dengan ribuan pasang mata. Nggak mungkin, karena aku bakal konser. Oh Nggak ini mungkin. bakal ada konser dalam waktu dekat. Iya. Tapi sebelum kita ngomong ke sono, ini ada lagu baru, album baru judulnya Koma. Sebelum nanya-nanya kenapa judulnya Koma, di album ini isinya ada 10 track. lagu. Iya. 7 lagu itu lagu baru. Betul. Kalau misalkan Oke Zoners ngelihat Fabula itu kan judul lagunya ada yang galau, ada yang jatuh hati. Iya. Nah kalau melihat dari album Koma, judulnya kok nggak menemukan yang hati berbunga-bunga? Emang iya ya? Iya. Sebenarnya coba ceritain deh. Apa yang kakak lihat kayak dari album Koma Kayak tuh? misalnya bermimpi, Iya. terus habis itu gue tadi sempat nonton YouTube-nya Mahalini yang Irama nomor 1 bermimpi. Bermimpi terus Terus habis itu ada lagu yang kerjasama sama No Stress. Rinduku Rindu. Rinduku Rindu. Pas dengerin lagunya, kok kayaknya nih merasa ada sesuatu yang hilang, terus habis itu menemukan lagi dan berharap bisa menemukan di tempat yang lain. Kayak, kok ini tidak ada nuansa jatuh cinta di album Koma. Koma ini sebenarnya apa sih? Lid? Apanya? Komanya atau apanya? Kenapa albumnya judulnya Koma? Koma. Oh, nah itu dia. Sebenarnya Koma ini udah aku siapin dari 2023. Oke. Oh, berarti udah nggak lama dari Fabula keluar. Setelah Fabula keluar, nama Koma tuh udah ada. Ya kan Fabula itu Januari 2023. 2023. Tiba-tiba Koma itu muncul Di 2023. dalam Di kepalaku aja. Awalnya pertama kali gimana? Itu kan baru rilis Nah, Fabula. terus kayak aku tuh cuma bilangnya tuh kayaknya aku akan namain album aku Koma deh. Karena menurut aku Koma itu meaningsnya itu kayak nggak akan ada akhir dalam sebuah karya aku gitu. Dia tuh bukan singkatan. Koma aku Nggak, aku mahalana. Enggak. Jadi itu emang meaningsnya adalah tiada henti dari karya aku gitu. Kayak akan terus ada sampai kapanpun gitu. Berarti Koma itu dalam artian bukan akhir, bukan titik gitu ya? Iya. Mungkin ada jeda sebentar gitu ya. Habis Akan itu terus berlanjut terus. Setelah Koma ini akan ada koma lagi gitu. yang ngebedain album Koma sama Fabula. Kalau tadi kan gue udah ngomongin tentang kayak judulnya, ada yang kalau di Fabula ada buru-buru. Iya, ada Pecahkan ya Hatiku. Iya, kayak yang
masih jatuh cinta gitu, lah, ya kan? iya. Kalau di Koma ini lebih ke apa sih? Sakit banget gitu ya, di Koma ini kayak disakitin semua Ngedengerin gitu ya. Musiknya aja juga udah, wah kok sepertinya ada apa? Ada apa sih ini gitu. Sebenarnya tuh kalau patternnya lumayan sama ya, kayak 2 lagu yang berbeda, terus lagu yang ala-ala Mahalini juga ada gitu. Tapi yang membedakan adalah di 2 lagu beda itu sih menurut aku, kan kalau di Fabula itu Buru-Buru sama Pecah Hatiku. Kalau di Koma itu Bermimpi sama Rinduku Rindu yang beda. Kayak apa ya, lebih nuansanya lebih beda, tapi pas didengar tetap Mahalini gitu loh. Nah di album Koma ini kalau kita dengerin di YouTube, track pertama itu Bermimpi. Begitu denger langsung kita diajak Ngawang untuk gitu, kayak dari lagunya gitu. Kayak diajak ke pantai gitu, kayak kita merenungi masa depan gitu. Ngomongin apa sih di Bermimpi? Apanya? Lagunya? Lagunya ngomongin apa nih? Lagunya itu ngomongin di dalam kehidupan yang kayak gini tuh kita pantas kok untuk terus maju dan bermimpi gitu. Kehidupan kayak gini tuh Kakak, rush hour gitu, kayak, banyak tuntutan. Iya, karena tuh lirik di tengahnya tuh di bridge-nya, meski terhantam banyaknya duka dan luka, tetap ku genggam harap di tengah derita. Gitu. Itu inspirasinya karena apa? Karena emang teman-teman cerita. Dari aku aja sih. Berdasarkan pengalaman sendiri. Semuanya sih. Berdasarkan pengalaman sendiri semuanya. Semua lagu ini ditulis barengan sama beberapa penulis lagu. Tapi memang semua lagu di album Koma ini, 7 lagu baru itu semua adalah terinspirasi dari pengalaman pribadi. Betul. Wow. Sebenarnya di Fabula juga gitu sama. Semuanya dari pengalaman sendiri. Soalnya kayak menurut aku kalau nulis lagu tuh kita harus ngerasa-rasain ya. Walaupun misalnya kakak, Lin tulisin gue lagu dong. Lu lagi kenapa kak? Misalnya gitu. Iya, harus ditanyain dulu mau ngomongin apa di lagunya gitu kan. Tapi gitu-gitu juga harus tetap aku relatein sama diri aku sendiri. Oh. Kalau enggak kayak aku nggak bisa naruh rasa itu ke situ gitu. Kalau misalkan Lini bilang lagunya sebaiknya ditulis sendiri karena agak kesulitan untuk ngerelate-relatein sama dirinya sendiri. Kita bisa dengar ya, Mencintaiku. Mencintaimu. Ya. Maksudnya biar Mahal ini mencintaiku. Jangan dong. Terus habis itu ada lagunya Acha Septriasa. Iya, Sampai Buta Mata. Tuhan pecinta dia. Itu viewersnya banyak, Lin. Iya. Pendengarnya banyak. Gimana caranya bisa bilang lo tuh kesulitan masuk ke lagu, sementara lagu orang yang lo nyanyiin lagi itu viewersnya banyak dan ngehits lo. Gini, kalau Sampai Bentuk Mata itu gue yang pilih sendiri. Oke. Karena menurut gue itu ada story di balik itu semua. Kayak dari kecil itu emang nonton My Heart itu kan sama mama, sama keluarga. Terus mungkin itu kalau di film tersebut kan lagunya kayak cinta-cintaan gitu kan, si Rahel sama Luna sama siapa namanya satu? Pokoknya Acha sama Irwansyah ya. Ya itulah pokoknya. Nah kalau dari aku tuh ada pop yang berbeda gitu loh. Kayak Sampai Bentuk Mata tuh menurut aku lagu yang sangat tulus sekali. Jadi kayak itu makanya di MV-nya aku persembahin buat Mailin, fans aku, buat keluargaku. Makanya semua papaku semua ikut sampai nenekku ikut syuting. Ya kan? Iya, itu kan di video klipnya ya. Iya, jadi meaningsnya tuh punya tersendiri gitu. Nah, Mencintaimu pun begitu gitu. Nah, kalau misalnya waktu ini Mencintaimu juga maksudnya Lini yang pilih. Enggak, sebenarnya itu nggak aku yang pilih, tapi aku suka sama filmnya. Oh, oke. Jadi Mencintaimu itu waktu itu tiba-tiba dia rilisin yang cover. Nah, aku nggak mau. Aku nggak mau yang cover itu dijadiin soundtrack. Kan kayak nggak proper banget gue gitu kan. Terus akhirnya H-4 minta recording ulang. Untungnya Mas Andi yang sangat master itu, Mas Andi Rianto, mencukupi. Hebat nggak? Mas Andi sih, best. Dan memang katanya di album Koma ini juga mengundang musisi-musisi yang juga kita lihat ada di Mencintaimu, di beberapa lagu-lagunya Mahal ini ada Barsena. Terus ada juga di Koma ini ada Petra Siombing. Dan kalau nonton di video Irama 1, itu Petra Siombing itu ngebriefnya online ya? Itu waktu recording, karena dia di Bali kan. Tapi waktu bikin bareng-bareng. Dia waktu itu recordingnya cuma dia denger sebenarnya, ngedenger aja. Dia nggak gimana, nggak Lina harus enggak. Dia cuma pengen dengerin aku. Dia ngasih aku waktu kok untuk. Oh jadi tuh sebenarnya awalnya Lini sama Petra ketemuan, di Bali. nulis lagu bareng.
Baru habis itu sering berjalannya waktu, Lini recording di Jakarta, beliau masih di Bali. Iya, nggak bisa lah ke Jakarta. Terus akhirnya online. Ini dari 2023 kan, Lini bilang koma ini udah ada di pikiran. Kenapa akhirnya baru muncul di tahun 2025 ini? Dan ini 2025-nya udah akhir. Hamidun. Oh, iya. Maaf, Hamidun. Ya, bobolan kan. Bobolan kan. Tiba-tiba Hamidun. Iya. Gitu. Tapi pas banget sih menurut aku kayak 2023. Masa-masa jangka waktu album tuh emang 2 tahunan lah, 2 tahun 3 tahun. Biasanya orang tuh album 1 ke album 2 tuh 2 tahunan. 2 tahunan, 3 tahun. Dan itu pas aja juga gitu. Terus kayak waktu itu ditanya, ini comeback-nya mau gimana? Gue mau album aja sekalian. Langsung ya, jeder. Iya, jadi kayak menyuguhkan fans tuh langsung banyak gitu. Nggak satu gitu, menurut aku. Terus kayak apalagi Lin? Apa ya, jangan festival dulu deh gitu. Ada yang bilang Lini ini kalau lagi rekaman mengejar yang namanya kesempurnaan. Bahkan yang tadi Mencintaimu, Amin 4 hari recording ulang. Betul. Ini sesempurna apa sih Lini kalau misalkan lagi produksi? Lumayan detail sih. Kayak ada Mas Dede yang bikin Rindu Ku Rindu, itu kalau nggak salah revisinya 8 kali. Iya, 8 apa 6 ya, aku lupa deh. Mas, kayak kerja sama aku kayak. Tapi hasilnya bagus lah ya, kalau misalkan didengerin. Kayak Barsena gitu. Oke, gue minta 3 kali lagi. Gue selalu bilang kayak 10 kali juga gak apa-apa gitu. Maksudnya biar ada pilihan gitu. Kalau misalnya gitu kita gak ada pilihan yang lainnya. Terus juga merasa bahwa karya tersebut tuh akan dibawakan terus-menerus dan nama Mahal ini tuh akan nempel di karya itu kan. Jadi pengen puas dan kayak nggak kok gini ya gitu. Iya. Bahkan sampai ada orang yang bilang album itu kayak anak diperlakukannya. Jadi sebisa mungkin, sesempurna mungkin. Iya, betul. Diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya dibalut dengan yang bagus, yang bagus tuh kayak covernya, bajunya, segala macam, warnanya. Nah, dengar-dengar semua dibalut dengan segala macam warnanya, dengar-dengar koma ini kan memang warnanya oranye. Yes. Dan ini juga warnanya dipilih juga sama Mahal ini dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah koma itu kan warnanya orange ya. Terus dia kayak ada gradasi-gradasi gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya ngambil dari sunsetnya Bali. Oh, yang membedakan sunsetnya Bali sama sunsetnya Jakarta apa? Polusinya. Iya kali ya. Polusinya, macetnya ya. Iya, kayak orang-orangnya juga kan. Kalau di sana misalnya banyak bulenya, di sini mungkin enggak gitu. Kita di sini local pride gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita mencoba mendengarkan album Koma dari 10 lagu, ini memang urutannya ini udah harus ngikutin album yang ada di YouTube kah, yang udah ada di songlistnya, atau sebenarnya orang tuh bisa jump in langsung nomor 1, nomor 3, nomor 5 atau acak? Kalau menurut aku sih lebih enak dari awal ya, karena kayak bermimpi ditaruh paling awal kan. Jadi kayak Mbak ini kok gini ya. Terus pasti abis next kan kalau nggak salah batasi rasa. Balik lagi ke Mahal yang lama. Next lagi. Lagunya yang lagu yang lama ya gitu. Diajak buat kemana-mana gitu. Roller coaster perasaan ya. Ya. Tapi kalau misalkan dari Lini sendiri, dari Koma ini, orang yang ngedengerin harapannya ngerasain apa Lini di belakang? Oh ternyata Mahal ini udah berkembang ya gitu. Kok bisa bilang gitu? Kenapa emang? Emang kan dari dulu udah pasti berkembang terus. Yang membedakan Mahal ini yang dulu sampai akhirnya sekarang bisa dibilang berkembang itu apa? Mungkin di Koma ini kayak dikasih lebih space, lebih banyak untuk into pada lagu-lagunya. Sebenarnya di Fabula juga into, tapi kayak lebih di Koma ini apa ya? Dikasih lebih banyak untuk berpikir. Karena waktu Fabula kan aku berpikir album Fabula tuh sambil nyanyi ya. Sambil capek banget. Berpikir albumnya sambil nyanyi? Oh karena waktu itu lagi banyak manggung. Iya, kalau sekarang kan ini vakum. Banyak waktu nggak lagi di panggung gitu menulis lagunya. Jadi sebenarnya lebih leluasa, lebih punya waktu untuk memikirkan kata-katanya, produksiannya. Betul, milih siapa, terus bisa sampai ke Bali buat nyiptain nama No Stress. Kalau Fabula saya itu mungkin nggak mungkin. Iya. Itu Ya, terjadi ya. Dengar-dengar katanya Lini ini jadwalnya selain karena sekarang lagi sibuk dengan keluarga, juga lagi sibuk dengan padel ya? Enggak kok, itu cuma paksa doang. Nggak paksa ya? Paksa sama Iki biar dikasih. Biar dikasih? Biar dikasih dia main. Oh. Jadi itu kalau misalnya main game atau main padel, main apapun yang dia suka, dia pasti akan mengajak istrinya agar dibolehkan. Gitu. Sayang, Roblox bagus banget. Akhirnya main Roblox.
sayang kakak kita main RP, aku beliin kamu satu PC, akhirnya kita punya PC 4, 1, 2, mainlah kita berdua gitu. Oh, selain Roblox? Sayang, ini raketnya bagus ya, beli 2 gitu, biar dibolehin. Itulah caranya ya suami-suami ya, supaya diizinkan sama istri, istrinya dijak main. Iya, Kalau betul. PUBG nggak, PUBG Mobile Legends? Dulu Mobile Legends ya, sayang kamu mau nggak skin ini? Boleh, aku juga ya mau gitu. Oh, tapi emang Lini emang main Mobile Legends dulunya? Main. Oh, yang nggak mungkin dilakukan sama Iki nawarin ke Lini apa? Kan kalau misalkan padel ya olahraga, Mobile Legends karena Lini main Mobile Legends juga, Roblox akhirnya Lini mau. Yang tidak mungkin? Makan sehat. Iki yang nggak mungkin makan sehat? Iki yang nggak mungkin diet. Why? Nggak tahu, emang makan aja kayaknya pikirannya dia. Makan ya. Oh gitu. Ini dalam waktu dekat juga katanya Lini ini akan mengadakan konser. Iya betul. Nah ini Datang ya semuanya. paksa deh dong. Ada yang apa tuh? Kirim apa tuh? Ah terima kasih. Aku suka deh. Jadi hari ini tuh ada, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10. Tanggal 10. Ini tanya kapan? Ya kapan kayak tanggal 10 November hari ini itu ada pre-registration buat pre-sale gitu tiket. Untuk konsernya? Iya. Yang akan diadakan? Ya udah sih orang belum tayang, kasih tahu aja kali. Dia udah sampai ini, udah sampai. Oh, promonya kapan? Harusnya jalannya. Promo kapan? Promo konsernya. Harusnya Mau jalannya tahu. kapan? Oh, belum tahu. Masih rahasia ya berarti. Kok dia bisa dapat? Kan aku posting. Oh. Linknya aku posting untuk di registrasi gitu. Jadi Berarti- nanti waktu udah pembukaan tiket dia dapat email duluan gitu. Oh, jadi mereka yang sudah pre-registrasi bahkan sebenarnya belum tahu nih tanggalnya kapan. Belum. Jadi nanti dia dapat saat udah bisa jual pre-sale-nya dia dapat emailnya. Bener kan? Ini kan ngomong-ngomong nih masih dalam konsep nih. Gua ada ide gimmick. Apa Jadi tuh? kan kadang-kadang orang tuh gimmicknya ntar tiba-tiba ngajakin yang mau nikah, diajakin ke depan terus propose. Enggak sih gue. Nah, itu kan udah ada. Soalnya udah ada gue sama Iki, jadi Nah, aku itu lagi kan udah ada tuh gimmick itu. bercanda. Dan Terus ada gimmick yang lain. Gua ada ide gimana kalau misalkan ngelamar biasa, nembak udah biasa. Gimana kalau misalnya kan sekarang tuh lagi bilangnya, nyari kerja susah. Gimana kalau misalkan mereka yang beruntung akan bekerja bersama Mahal ini. nggak, gue sih terima kasih ya. Gue kayak belum ngobrol kerja sama gue, kayaknya akan stres berdua gitu. Bagi gue orangnya yang kayak ini gini ya, ini gini gitu. Oh, iya. Jangan. Oke. Dari 10 lagu yang ada di Koma yang menjadi highlight, yang bener-bener Lini ngerjainnya ini yang 1000%, 2000%, 3000%. Lagu apa, Lini? Maksudnya 2000% tuh gimana? Yang dari 10 kan pasti ada salah satu yang dikerjainnya lebih daripada yang lainnya. Yang Lini put much more effort to that song. Rinduku Rindu sih kalau itu. Why? Kalau didengar dari lagunya, kalian dengar dari awal sampai akhir itu kayaknya berbeda dari Mahalini biasanya, tapi menurut aku tetap Mahalini. Itu tuh di situ tuh banyak banget rasanya, banyak banget banyak banget musiknya, banyak banget budayanya, terus rasanya itu juga nyampe, bukan yang kayak cuman budaya doang, tapi kayak rasanya juga nyampe. Habis itu menurut aku juga yang aku bilang tadi, Rinduku Rindu itu revisi kapan kali itu. That's right. Itu kayak sampai gue video call deh gitu. Video callnya sampai kayak Video call siapa nih? Mas Dede. Mas Dede, Mas Dede itu produsernya? produsernya. Mas di menit segini, maunya gini. Di depan jangan ada gitar lagi ya mas. Mas, gitarnya petik dulu. Abis itu di verse 2 baru lu gejreng. Sampai kayak gitu, jadi detail banget yang kalau yang itu gitu. Karena juga kan mastering lagu kayak gitu biasanya susah ya. Terus jadi nyari siapa yang bakal mastering segala gitu. Yang paling sering bekerja sama-sama Mahal ini tuh yang kalau misalkan gua ngelihat dari misalkan lirik biasanya kan tulis di bawahnya songwriter, produser, terus habis itu vocal director. Belakangan tuh yang sering muncul tuh adalah namanya Barsena. Kenapa nama ini nama yang selalu muncul di lagu-lagunya Alini? Kebetulan sama Kak Barsena tuh udah klop banget dari day one. Day One. Lagu aku Fabula.
Oke. Dari lagu pertama yang solo ya. Melawan Restu Kabar, Sisa Rasa Barsena, Kisah Sempurna Barsena. Jadi Barsena itu karena keseringan sama aku, jadi dia udah tahu Malini tuh maunya apa. Dan di saat aku ngasih tahu ke dia udah ngerti. Itu yang kita susah cari kan. Iya, betul. Jadi benar-benar udah satu pikiran gitu. Apa yang Barsena bilang enak, aku bilang enak. Apa yang aku bilang enak, Barsena juga iya. Ya? Terus waktu misalnya aku nyanyi, mati-mati aku membelamu di depan gitu misalnya. Terus dia kayak yang, nah itu enak Lin, itu aja pakai. Terus lu ngapain gitu. Gitu. Terus jadi dia nginget-inget, terus dia ngasih apa aku inget-inget. Jadi kayak bener-bener klop banget gitu. Kalau itu tadi kenapa memilih Barsena akhirnya? Karena kan tadi akhirnya Lini bilang karena udah sering bekerja bareng, udah tahu Lini seperti apa. Terus di lagu pertama itu judulnya Bermimpi. Dan itu juga katanya lagu pertama Lini kerjasama bareng sama Petra Sihombing. Betul. Iya, itu pertama kali sama Petra. Jadi waktu itu kita kerjainnya di Bali selama 2 hari. Pengerjaan lagu itu di Canggu ke Ubud. Boleh kali? Kan Petra di Ubud soalnya. Dia tinggal di Ubud? Aku di Canggu. Nah gimana tuh? Kemacetan Ubud dan kemacetan Canggu jadi satu. Iya. Gitu, terus kayak apa yang akan dibikin tuh agak lumayan rumit ya. Karena kayak membaca satu sama lain gitu. Kayak aku baca Petranya akan kayak gimana laguku, dia juga akan baca, jadi kayak agak sedikit rumit, tapi jadinya malah lagu yang simple gitu loh. Tapi gimana ya, malah dapetnya tuh yang kayak gitu. Dan kalau ngedengerin Bermimpi itu ada Petranya, ada Lininya ya, menggabungkan 2 selera musik yang berbeda, tapi kalau didengerin matching aja. Betul. Gitu, dan itu tidak mudah ya sebenarnya, dan itu diapresiasi sama Mahal ini menjadi track pertama di album Koma. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang lagu yang paling Mahal ini put effort so much. Satu lagu lagi yang kalau misalkan dinyanyiin live paling susah apa di album Koma? Wah, kayaknya untuk yang bersamanya deh. Why? Itu tinggi banget. Ya. Waktu itu jadi menurut Mas Andi Rianto, dia sangat ingin menantangku untuk di nada tersebut diambil. Lin, segini bisa nggak Lin? Gila ya, terus kayak coba, wah bisa gue gitu. Jadi kayak oke, aku akan bikin sesuai kamu nadanya segitu. Dia tuh ngerasa terpacu kalau recording sama aku gitu. Wow, sama-sama mengejar kesempurnaan ya, 2 orang ini dalam satu ruangan. Jadi kayak dianya kabar sananya juga kayak bisa terus akhirnya akhirnya Mas Andinya bikin kayak gitu, musiknya dibikin grande gitu sama dia. Wow. Terakhir Lin, dari 10 lagu itu kan sekarang lagi zamannya TikTok. Dari 10 lagu yang berpotensi untuk menjadi lagu jedak-jeduk apa, Lin? Rindu. Masa sih? Bukannya kemarin lah tenang ya? Kok tenang sekali ya? Soalnya sus aku di rumah, dia jedak-jedukin. Jadi kayak dia ngedit lagunya? Enggak, dia kayak kemarin lah tungtak gitu. Dia di rumah kayak. Dan Anda membiarkan kreativitas itu berlanjut di rumah? Biarkanlah dia kan, biar anakku happy juga kan di rumah. Kalau enggak, gitu nanti. Baiklah Lini, selanjutnya next. Kan tadi juga udah sempat spill bakal ada konser, tapi masih dalam waktu agak jauh. Dalam waktu dekat, apa yang akan Mahal ini lakukan selain apakah nanti tiba-tiba bikin konten bersama Sus untuk mempromosikan lagu Jedak-Jeduk ini? Nggak, kan aku promosikan dia. Kalau aku promosikan dia viral. Anakku kalau aku bawa kemana-mana, tahu anakku nanti di ini. Iya. Gitu. Ini Susnya nih. Iya, agak sulit ya. Susnya artisnya gitu. Apa? Dalam waktu dekat apa yang akan Lini lakukan selanjutnya? Bersama konser sih. Konser. Dan promo. Itu November ini, Desember atau awal tahun 2026? Sebelum puasa dan setelah puasa. Oke, kita tunggu aksinya Lini di konser pertama setelah Koma rilis ya. Baiklah Lini, terima kasih sudah mampir. Lini, mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh juga nih hostnya ya. Enggak kok, tenang aja. Terima kasih Lini sudah mampir. Sukses buat Koma dan Okezoners yang pengen nonton video klipnya dan juga dengerin lagunya bisa langsung ke YouTube-nya Mahal ini ya. Dan juga kalau misalkan mau tahu info terupdate dari Mahal ini bisa ke Mahal ini Raharja, atau kalian mau tahu konser aku, tolong cek di Antara Suara. Siap. Kita ketemu lagi di Cicat selanjutnya. Gue Tommy dan Mahal ini pamit. Bye-bye. Bye.
Jadi thank you. Thank you ya Hatur nuhun Kak. pisan. Terima kasih.